Viral, seorang transgender kini ditokohkan, bahkan diundang ceramah sebagai ustazah. Sunia Ruhana, pria yang mengubah identitasnya menjadi wanita, kini semakin berani berbicara atas nama agama. Niki kula nek ngaji niku tak pentelengi siji-siji yang ibu-ibu nek bapak-bapak mboten. Mangke kula diculek mudahan. Wonten satpame soalnya. Ibu-ibu kula pentelengi. Kenapa? Di capture nek zaman sakniki jenenge screenshot. Soalnya almar'u ma'al man ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Lah terus maksudnya apa? Lah kula mriki, ini karepe ngopo gitu. Mbah-mbah guru saya, poro guru saya, niku wong Jombang. Lah kok saya disuruh datang ke sini ceklimik kon nuturi wong Jombang, kan kuwi ngawur jenenge. Kualat betul ngoten niku. Kualat. Mulane kita niat ke sini satu silaturahim, yang kedua watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Mboten mulang jenengan. Saya lagi entes lahir uwek-uwek jenengan sudah jadi orang beriman dan beramal solih. Allahumma amin. Apalagi yang sepuh-sepuh itu luar biasa sekali. Lah kok kesini diceklimik nuturi ngono kuwi. Untuk mawon satu tok jenengan gak kenal kalih kula. Dan sekarang Sunia Ruhana jadi sorotan. Berpenampilan layaknya wanita, namun sejatinya ia adalah pria. Anehnya, di kalangan aswaja orang model seperti ini, justru diterima sampai dijadikannya tokoh penceramah. Bahkan disapa ustazah. Dan tentunya aman dari pembubaran kajian, mungkin malah dijaga. Auzubillah ya. Kok ada laki yang ya apa ya, ini luar biasa ya, manusia di zaman sekarang ini tatkala tidak bangga menjadi lelaki, ingin menjadi wanita. Tapi ada manusia yang juga ingin jadi lelaki, wanita ingin jadi lelaki. Na'udzubillah waliyazubillah. Ini jelas telah ya menyelisih fitrah, telah menyelisih fitrah, waliyazubillah. Dan tidak diragukan, merubah alat kelamin telah merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk orang-orang yang mendapatkan laknat dan dosa besar. Ya. Orang-orang yang merubah ya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lalu bagaimana dengan taubat dia? Karena jelas merubah ciptaan tersebut jika dia tidak menghalalkan, tapi karena syahwat atau dorongan yang lain, tidak menghalalkan. Tapi kalau menghalalkan boleh merubah ciptaan Allah, itu berarti merubah hukum, maka itu adalah perbuatan kufur. Tapi kalau sekedar melakukan, terjadi, seandainya itu terjadi, dia masih muslim ya. Kalaupun dia tidak muslim, kemudian sadar setelah itu ingin masuk Islam, Allah menerima taubatnya enggak? Menerima taubatnya ya. Menerima taubatnya. Dari dosa apapun, bila dia bertaubat, Allah terima taubatnya. Karena itu persoalan masalah taubat, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Adapun secara hukum syar'i, ya, dia telah melakukan dosa, telah merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, berdosa, ya, berdosa. Lalu bagaimana taubatnya? Ya, menyesali perbuatan tersebut dan melakukan amal soleh, menyesali, dan apakah harus dikembalikan lagi, dioperasi lagi, kembalikan? Ana wallahu alam, la adri jawab. La adri jawab. Dan ini juga ada kaitannya bagaimana hukum dia, status dia. Dia wanita atau lelaki? Ini permasalahan yang nawazil, yang bisa ditanyakan dan bisa kita cari lagi jawabannya. Ini permasalahan yang enggak bisa, ya, bukan sekaliber saya yang menjawab hal itu, karena berkaitan dengan status dia. Ya, secara gennya dia laki-laki, tapi alat kelaminnya telah berubah. Nah, sekarang apakah gennya itu berubah secara hukum apabila berubah alat kelaminnya? Ini bagaimana tinjauan fikihnya, itu ya ditanyakan nanti kepada ustaz yang lebih paham dalam hal itu. Nah, tapi kalau masalah taubat ditanyakan, siapapun yang melakukan dosa, ya, kalau dia bertaubat, Allah menerima taubatnya. Tidak ada penghalang, ya, selama dia itu bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala.
Baik, wallahu a'lam. La'anallahul mutasyabbihin minar rijal bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Dulu ada laki-laki berinai. Berinai laki-laki dibawa ke Nabi. Tanya Nabi, "Oh, laki-laki kenapa berinai?" Lalu diasingkan. Kalau dulu waktu ada Covid kan diasingkan orang kena Covid kan? Apa namanya? Diisolasi. Ah, ini orang yang begini ini diisolasi. Tempat isolasi Covid kemarin. Tak boleh dia bercampur dengan laki-laki normal. Kenapa? Karena barang busuk mempengaruhi barang yang bagus. Ini ada jeruk 1 busuk. Ada jeruk 9 bagus. Dibuat dalam satu tempat. Yang jeruk busuk ini jadi bagus atau jeruk sehat ini jadi busuk? Jeruk yang sehat nih jadi. Kenapa? Karena jeruk makan jeruk. Maka orang yang sakit ini mesti diisolasi. Nama tempat isolasinya namanya Naqi. Nama pemakaman tempat jenazah di samping Masjid Nabawi namanya Baqi. Beda titik aja. Titik bawah Baqi, titik atas Naqi. Tempat kuburan orang meninggal di Madinah Baqi. Tempat isolasi laki-laki melambai Naqi. Nah, ingat tuh. Jangan salah nanti. Balik dari sini ceramah, "Bang, laki-laki yang melambai itu ditanam di Baqi." Ada tempat khusus. Kalau hanya sekedar melambai dia pakai aksesoris perempuan, diasingkan sampai sehat. Tapi kalau sudah melakukan perbuatan seksual, sudah sampai pada action, hukumannya keras. Man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut. Kalau tertangkap melakukan perbuat umat Nabi Lut, faqtulul fa'il wal maf'ul. Dua-duanya dihukum mati. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan dari musibah akhir zaman ini. Yang disupport oleh dunia internasional. Produk-produk mensupport itu. Penerbangan mensupport itu. Pesawat dicatnya dengan warna itu. Mau mendarat di Qatar. Alhamdulillah pemerintahan Qatar melarang. Tak boleh mendarat. Akhirnya airport lain menerima. Ibu tonton berita itu? Yang tak nonton nanti saya share. Begitulah akhir zaman nih. Dulu anak laki-laki takut berkawan sama anak perempuan. Takut saya Pak Ustaz anak saya ini dekat sama anak laki-laki. Sekarang sesama anak laki-laki pun kita takut. Mudah-mudahan Allah menjaga anak-anak kita semua insyaallah. Nah, itu tadi tanggapan para ustadz tentang hukum pelaku transgender. Sungguh ironis berbicara atas nama agama, namun perilakunya bertentangan dengan hukum Allah dan Rasul-Nya. Sekian pembahasan video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tulis tanggapan kalian di komentar.